Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa semua, bertemu lagi dalam Blessing Talk Show bersama saya, Pastor Winter Lawere, dan narasumber kita, Pastor Dr. Robson Samusir. Berapa waktu lalu kami sudah membahas itu tentang apologet, bagaimana seharusnya seorang apologet dalam berapologetika. Ya, sedikit kita membahas juga langkah-langkah untuk menjadi seorang apologet atau ciri standar dari seorang apologet itu. Nah, dan minggu ini kita masih menyambung hal yang sama, tapi kita mau sedikit berbagi, Bapak Ibu, khususnya Pastor Robson, karena ini bidangnya sebagai seorang apologet, bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya mungkin kita profesinya bukan teolog, ya kita profesinya hanya pedagang, pembisnis. Kita nggak pernah belajar teologi dan bukan seorang teolog, tapi kita mau belajar nih langkah-langkah praktis menjadi seorang apologet, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau serangan-serangan terhadap iman Kristen. Ya kan, kita akan belajar nih bagaimana caranya ketika ada pertanyaan seperti ini, cara menjawabnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang praktis tersebut, mungkin ada sambungan dari beberapa waktu lalu diskusi kita, Pastor, sebelum nanti kita berbagi, ya, khususnya Pastor Robson berbagi cara berapologet yang baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan iman Kristen. Ada yang ingin disampaikan dulu mungkin, Pastor? Ya, oke. Kembali lagi ya, bahas tentang apologetika. Ya. Nah, ini lebih kepada kita membahas case by case, Bang, ya. Yang umumnya diserang dari kekristenan. Ya, seperti yang kita ketahui, sebenarnya banyak sekali yang diserang dari kekristenan. Seperti Alkitab itu sudah dipalsukan. Kekristenan dituduh menyembah 3 Allah. Ya. Lalu diidentikan dengan politeisme atau triteisme. Terus dianggap mentuhankan Yesus, manusia kok dipertuhankan, Yesus kok mati, Allah kok mati gitu loh. Kalau memang benar Yesus itu adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Kan Allah nggak bisa mati, berarti Yesus bukan Allah. Nah, masih banyak lagi ya, ajaran dari kekristenan yang dipersoalkan. Nah, mungkin kita akan membahas hal ini secara sederhana sehingga dengan mudah ditangkap, Bang. Tapi tidak menghilangkan substansi teologisnya atau substansi akademisnya, sehingga setiap penonton ya di rumah atau siapapun bisa melihat bahwa berbagai macam argumentasi yang kita berikan ini dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Ya, nih jadi langsung saja nih kita, ya Bapak Ibu Saudara, misalkan nih Pastor, saya ini hanya pedagang biasa, ya nggak dalam-dalam banget belajar Alkitab, tapi tahulah beberapa ayat, pernah lah dengar khotbah atau ajaran tentang doktrin Kristen. Misalnya saya sebagai orang pedagang biasa ditanya nih tentang ketuhanan Yesus. Yesus kok jadi Tuhan? Dia kan manusia, ya kan? Nah, ini cara yang paling sederhana sekali menjawab pertanyaan seperti ini apa? Karena kan serangannya begitu. Kalau dia manusia kok disembah, ya kan? Kalau dia Tuhan juga kok begini, kok begitu. Nah, kira-kira Pastor nanti memberikan jawaban sederhana. Saya sebagai penanya nanti akan bertanya balik lagi, sehingga Bapak Ibu, walaupun kita orang biasa, nggak pernah menempuh jalur sekolah secara formal, secara akademis di satu sekolah teologia, kita akan belajar secara langsung nih bagaimana berdiskusi, menjawab pertanyaan tentang ketuhanan Yesus, ya. Sekaligus nanti saya juga akan menanggapi setiap jawaban-jawaban dari Pastor Robson. Misalkan hal ini terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika bertemu dengan orang yang mempertanyakan hal ini. Ya, Pastor, kenapa orang Kristen mau mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan? Bukankah dia manusia biasa? Dia melewati proses kelahiran seperti manusia pada umumnya, ya kan? Dia makan minum, dia melakukan aktivitas seperti manusia, dia juga merasa seperti manusia merasa. Kok yang seperti ini dituhankan? Kenapa itu, Pastor? Oke. Ini menarik ya diskusi kita, ya. Dan menurut saya setiap orang Kristen, ya, lagi-lagi seperti
bahasa saya dalam diskusi sebelumnya Bang ya, setiap orang Kristen minimal ini ya memahami apa yang dia imani, supaya dia tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran atau berbagai macam kritikan yang ada. Kekristenan sekali lagi memiliki dasar argumentasi yang kuat atas semua yang ia yakini. Ya, semua keyakinan dalam kekristenan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan ketuhanan Yesus, saya mau mulai dengan pernyataan ini bahwa Yesus bukanlah manusia yang jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaannya, mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dan cara atau jalan Allah untuk menyelamatkan setiap kita adalah dengan menjelma menjadi manusia. Mengapa perlu lagi menjelma menjadi manusia? Terkait dengan Kejadian pasal yang ketiga, diceritakan perihal kejatuhan manusia dalam dosa. Di pasal yang ketiga itu, di pasal yang sama, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi umat manusia dengan menghadirkan seorang juru selamat, yang mana keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Ular itu akan menginjak tumitnya. Nah, ini merujuk kepada Yesus Kristus yang tersalib. Tetapi justru lewat karya salib itu Allah menghadirkan kemenangan atau keselamatan bagi umat manusia. Kuasa atau pekerjaan setan dihancurkan. Jadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Saya tambahkan lagi alasan mengapa dia harus menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia, karena manusia yang berdosa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, Allah itu menyelamatkan kita dengan memenuhi konsekuensi dari kejatuhan itu. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Nah, Kejadian 3, pada waktu kamu makannya kamu akan mati. Nah, jadi tidak ada yang bisa memenuhi kualifikasi untuk menyelamatkan setiap kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan berbagai macam usaha atau berbagai macam perjuangan apapun. Tidak ada yang bisa. Siapapun tidak bisa menyelamatkan kita, hanya Allah. Nah, lagi-lagi ya, Yesus kita percayai, kita yakini sebagai Allah. Karena apa? Dia melakukan satu pekerjaan keselamatan. Dia adalah juru selamat. Dia tidak bisa disebut juru selamat kalau dia bukan Allah. Yang kedua, memang jelas bertaburan bukti-buktinya dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dia memiliki sifat-sifat kealahan dan karya-karya Allah. Jadi dia punya sifat-sifat kealahan, terus karya-karya kealahan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nanti saya akan jelaskan dan buktikan melalui berbagai macam ayat. Nah, sementara anggaplah si penanya setuju ya, atau bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, tujuan dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya biasanya begini, kan dia jadi manusia, emangnya dia tidak pernah berbuat dosa sebagai manusia? Atau nggak ada kekurangannya? Nah, kalau memang dia jadi manusia yang suci ya, tidak berdosa, dasar-dasarnya mana? Kan saya sebagai penanya perlu tahu dong, ini manusia apa nih yang sampai bisa menyelamatkan manusia sampai disembah oleh orang Kristen? Ini emangnya dia nggak punya dosa atau tidak pernah berdosa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Ya, ini menarik sekali ya. Kualifikasi dari seorang juru selamat itu adalah tidak berdosa tentunya. Dan kita tahu bahwa Yesus selain tidak berdosa, memang tidak pernah berbuat dosa. Yohanes 8 misalnya, Yesus bertanya, adakah di antaramu yang bisa menunjukkan kesalahan atau dosanya? Tidak ada. Jadi Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46, saya bacakan ya. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48. Ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepada aku?
Jadi tidak ada yang bisa membuktikan karena Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Nah, Ibrani pasal yang kelima, di Ibrani pasal pasal yang keempat ayat 15. Oke, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, semua ayat-ayat ini menurut saya udah jelas sekali ya, menegaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi pertama ya, kualifikasi dari seorang juru selamat tidak berdosa dipenuhi oleh Tuhan Yesus, dan dalam proses dia hidup di dunia ini dia juga tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ya, saya mau sampaikan sesuatu begini, Bapak Ibu. Berarti ya, kalau ada orang oknum atau ya anggaplah golongan yang mengatakan Yesus itu pernah berbuat dosa, pernah ada di satu tempat terus menikah punya anak, dia pergi ke kota mana, ke negara mana, dia bertingkah laku seperti manusia yang umumnya punya kesalahan kelemahan, semua itu terpatahkan dengan ayat-ayat yang tadi baru saja disampaikan. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Di luar itu pasti itu tuduhan, fitnahan, itu serangan terhadap iman Kristen, dan tidak perlu ditanggapi terlalu pusing, terlalu lama. Alkitab sudah mengatakan bahwa memang dia tidak pernah berbuat dosa. Oke, anggaplah dia memang tidak pernah berbuat dosa dan sudah dibuktikan melalui ayat-ayat Alkitab tadi, Pastor. Lalu manusia ini dia mati. Ya. Dia mati disalib dengan begitu hinanya. Ya kan? Ini apa nih? Ya kan, Tuhan jadi manusia, menyelamatkan manusia. Oke, dia tidak berdosa, tapi kok matinya hina seperti ini? Benar nggak itu yang disalib Yesus, Pastor? Jangan-jangan Tuhan yang mulia ini bukan dia yang disalib. Ya. Gitu. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan iman Kristen ketika ada orang yang meragukan, pertama, Yesus itu jangan-jangan bukan dia yang disalib. Lalu apa nih maksud tujuan Allah ya di balik penyaliban Yesus ini, Pastor? Ya. Oke. Saya baca dulu ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya tugas pendamaian itu dipercayakan kepada Yesus yang tidak berbuat dosa. Nah, dia tidak berbuat dosa, dia tidak salah, dia dihukum bukan karena kesalahannya, dia dihukum karena kesalahan kita. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Nah, yang layak, sekali lagi ya, yang layak untuk menebus kesalahan kita atau dosa kita adalah orang yang tidak berdosa, dan itu hanya Yesus. Jadi hanya dia gitu loh yang qualified untuk menebus dosa setiap kita. Sebenarnya kalau dari perjanjian lama ada makna simbolik. Misalnya ada korban yang di hewan yang dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Itu harus yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Nah, itu menggambarkan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Nah, Yesus itu adalah anak domba. Ya, anak domba Allah yang menghapus dosa setiap kita, dan dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Tadi kita sudah perlihatkan ya bukti-bukti ayatnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi terhukum Tuhan kita Yesus Kristus, tersalib dia itu bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Kalau kita merujuk ya kepada filosofi dari hukuman salib, itu adalah hukuman yang paling memalukan. Itu adalah hukuman yang paling hina karena tergantung kan di antara bumi dan langit. Makanya terkutuklah orang yang disalibkan. Ya, mati dengan cara tersalib. Itu sesuatu yang sangat-sangat hina, sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Itu adalah bentuk penghukuman bagi satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Jadi satu kejahatan yang luar biasa hebatnya atau besarnya. Nah, diberikanlah hukuman salib. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya digambarkan penghukuman atas Yesus itu untuk menggambarkan betapa hina,
betapa bobrok, betapa rusak, betapa parahnya kerusakan kita. Ya, betapa kita tercela karena kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, salib itu menggambarkan keburukan kita. Salib itu menggambarkan betapa hinanya kita. Itulah alasan mengapa dia dihukum dengan cara tersalib. Selain itu memang Alkitab sudah menubuatkan ya berbagai macam hal yang terjadi pada diri Yesus, termasuk pada waktu dia disalibkan, seperti bajunya, jubahnya akan diundi, lalu dia akan dimahkotai duri, kakinya tidak jadi dipatahkan, lampunya dicucuk. Semuanya itu digenapi dalam diri Yesus. Sebenarnya gini, sebenarnya untuk kita membuktikan kekerasan itu benar adanya adalah dengan kita melihat kesinambungan cerita. Ya, kesinambungan cerita. Yang pertama, master plan Allah. Bagaimana Allah menyusun cerita keselamatan. Bagaimana dia akan, atau bagaimana cara dia akan menyelamatkan setiap kita. Jadi planningnya itu sudah disusun dan disampaikan dalam perjanjian lama. Lalu kita mempersoalkan penggenapan nubuatannya. Apakah setiap nubuatan itu ya tergenapi dalam diri Yesus? Dari sekian banyak manusia, mengapa dalam diri Yesus? Karena semua nubuatan itu, banyak sekali nubuatan terkait dengan Yesus Kristus, dan semua nubuatan itu tidak ada yang meleset. Itu semuanya digenapi dalam diri Tuhan Yesus, termasuk seperti jubah diundi, dimahkotai duri, kakinya waktu disalibkan tidak dipatahkan tapi lampunya dicucuk. Semuanya detail-detailnya itu digenapi. Itu menunjukkan pertama Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan atau Allah dalam perjanjian lama. Yang ketiga, ya akhirnya kita nggak perlu lagi menunggu atau menanti Mesias yang lain karena dia sudah datang. Yang keempat, lagi-lagi ya, jadi kita nggak perlu lagi mempersoalkan kenapa ya, kenapa disembah Yesus, kenapa dia mati di salib. Lihatlah Alkitab. Jadi kesinambungan dari cerita ya itu bagaimana presisinya gitu loh, tepat nggak? Yang pertama kali yang dipersoalkan adalah apa sih ya konsep atau cara yang dipakai oleh Allah dalam menyelamatkan umat manusia akan binasa ini. Nah, kita bisa melihat di perjanjian lama dan kita bisa melihat penggenapan perjanjian baru, dan yang ada hanyalah keindahan dan kekaguman ketika kita melihat Alkitab dan bagaimana Allah mengkisahkan karyanya, menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas sekali jawaban atas pertanyaan saya tadi ya, kenapa dan mengapa Yesus itu disalib, kenapa kita harus percaya dia yang disalib itu adalah Yesus, karena ciri-ciri, tanda-tanda, nubuatan-nubuatan itu memang tergenapi melalui Yesus. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang percaya kepada Kristus, bahwa memang yang benar disalib itu adalah Kristus itu sendiri. Dan kenapa kita harus memang benar-benar mempercayai karya penyalibannya, tanpa proses atau peristiwa penyaliban itu ya semua kita pasti binasa Bapak Ibu Saudara. Harus dia yang memang mati disalib dengan cara yang hina seperti itu. Nah, ada pertanyaan klasik nih Pastor, di mana Yesus usia 14 tahun ya? Ya kan, dia muncul nanti lagi di usia 30 tahun. Nah, ini masa 14 ke 30 ini Yesus ada di mana dan sedang apa, dan ini nih suka pertanyaan selanjutnya, kenapa Alkitab itu kok tidak menuliskan peristiwa Yesus di usia 14 ke 30 itu, hanya mengisahkan dari sejak dia bayi sampai usia kurang lebih 13-14, tiba-tiba ada lagi di usia 30. Nah, ini kan jangan sampai kita jadi kabur nih karena Alkitab tidak membicarakan hal itu. Tapi saya percaya nih kan, kalau Pastor Robson ditanya seperti ini, kira-kira bisa memberi jawaban sederhana seperti apa kepada, tadi saya kan seorang pengusaha biasa yang tidak belajar teologi, misalnya begitu. Gimana Pastor? Ya, begini. Yang pertama, jangan dulu kita membangun sebuah spekulasi. Misalnya ketika Alkitab tidak menceritakan umur 12 ke 30. Kalau Alkitab tidak menceritakan, sebenarnya tadi usia 12 ya, bukan 14 ya? Iya. 12. Umur 13 ke 30. Oke, 13 ke 40. Oke. Nah, sebenarnya kita yang pertama jangan dulu berspekulasi dalam konteks hermeneutika, cara menafsir Alkitab. Kalau Alkitab tidak ngomong ya kita jangan ngomong.
Nah, menurut saya tidak sedikit narasi-narasi yang dibangun yang terlalu lebay lah, berlebihan dan penuh dengan kontroversial. Nah, lalu bagaimana kita menanggapi isu-isu itu? Ya. Sekali lagi ya, secara khusus ya. Ya. Memang tidak dijelaskan oleh Alkitab secara eksplisit terkait dengan usia 13 sampai 30. Oke. Yang kedua, Alkitab itu tidak sedang menceritakan biografi Tuhan Yesus secara detail. Gitu loh. Dari umur 1 sampai umur 33,5 tahun. Dijelaskan detail-detailnya, tidak. Jadi Alkitab adalah buku tentang keselamatan. Jadi Allah mengisahkan kasih dan perbuatannya dalam menyelamatkan setiap kita, dan puncak dari karya Allah adalah lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di situ kita harus tegas dan very clear. Jadi Alkitab bukan buku biografi yang menceritakan secara detail tentang sesuatu atau sesuatu yang kita inginkan. Dan aneh menurut saya, misalnya ya, orang mencoba untuk memastikan bahwa Alkitab itu firman Allah kalau ada kisah tentang dinosaurus. Alkitab bukan buku tentang binatang, Bang. Ya kan? Nah, jadi itu menurut saya harus dipahami terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Umur Tuhan Yesus itu dari 13 ke 30, bagaimana dong? Bisa nggak kita menjawabnya? Nah, itu juga ada polemik ya. Sempat ada polemik, Bang ya. Seorang pelawak lalu bisa gitu loh, bisa-bisanya gitu loh sama orang non-Kristen, lalu dia buat satu talk show ya, diundang dia atau bagaimana, lalu ditertawakan gitu loh, imannya sendiri gitu loh, dan dia mempertontonkan dalam tanda petik kebodohannya gitu loh, dengan tidak menjelaskan kebenarannya seperti apa, seperti yang kita sedang diskusikan ini, Bang. Jadi jangan jadi dipakai gitu loh kebodohan kita untuk membenarkan agama orang lain. Nih, agama kami ini jelas, nih pengakuan dari orang tersendiri tidak jelas, Tuhan Yesus tidak jelas, hidupnya apa segala macam, biografinya. Loh, Alkitab memang bukan biografi. Alkitab memang tidak sedang bertujuan untuk menjelaskan detail-detail dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang paling penting itu adalah karya keselamatan. Tersedianya keselamatan bagi setiap kita lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, untuk apa detail-detail dari kehidupan Tuhan Yesus diceritakan kalau ternyata kematian kebangkitannya tidak diceritakan? Gitu loh. Jadi poin utama dari Alkitab adalah menyelamatkan setiap kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitan. Dan keempat Injil, ya, seluruh dari kitab itu Perjanjian Baru atau para rasul menceritakan tentang Yesus yang menyelamatkan setiap kita lewat kebangkitannya. Keempat Injil misalnya ya, menceritakan Yesus yang mati dan bangkit. Itu menunjukkan bahwa jantung dari kekristenan terletak pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bukan biografi dari detail-detail Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam konteks Yahudi, Bang, yang bisa berdiri mengajar di bait suci Allah itu hanya orang terpelajar, orang akademisi. Nggak bisa nggak, ya. Nah, Yesus itu disebut rabi, Bang. Rabi oleh ahli Taurat sendiri, Bang. Dia tidak mungkin bisa disebut rabi, yang pertama, kalau dia tidak menempuh pendidikan akademis. Itu satu. Yang kedua, dia tidak boleh mengajar di bait suci Allah kalau dia bukan rabi. Contoh, Yohanes Pembaptis nggak pernah ngajar di bait suci Allah, nggak pernah diceritakan ngajar di bait suci Allah, karena dia memang bukan seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang memang belajar gitu loh. Ya. Nah, dalam dunia pendidikan Yahudi itu ada beberapa kelas. Misalnya Mikra, membaca Taurat, lalu ada Misna di usia 10 tahun, lalu ada Talmud di usia 13 tahun. Di zaman Tuhan Yesus itu kurang lebih di usia 12 tahun. Lalu ada Midras atau Madrasah, itu usia 20 tahun, Bang. Nah, sejak usia 30 tahun boleh mengajar di depan umum. Itu budaya dari Yahudi. Nah, seseorang baru bisa melakukan pelayanan publik ketika di usia 30 tahun. Makanya nggak heran Yesus dibaptis kapan? Di usia 30 tahun oleh Yohanes Pembaptis. Nah, selain itu, tiap-tiap tahun kata Injil Lukas, dia pergi ke Yerusalem, ke bait suci Allah. Jadi, jangan dikembangkan satu pemikiran yang sebenarnya tidak ada dalam Alkitab. Misalnya Yesus pergi ke India katanya.
Ya, kan? Sebelum bahas itu, berarti Pastor ingin menyampaikan begini dong kepada si penanya, bahwa dia tuh di usia segitu ada, ya kalau sekarang tuh di pendidikan formil lah, seperti di sebuah sekolah, atau sampai karena dia usia sampai 20 ke atas ada di sebuah kampus gitu, sampai mendapatkan gelar rabi. Itu yang ingin Pastor beritahu ya kepada si penanya. Jadi kalau ditanya di mana, ya kan di mana kan berarti ngomongin tempat, ya kan, sedang apa, ya terjawab sudah. Ya kan, jadi nggak ada lagi keraguan. Dia nggak mungkin ke India, ke Cina segala macam, Bapak Ibu. Ya kan, gitu. Oke, lanjut, Pastor. Lukas 2:42, Bang. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi tiap-tiap tahun itu Tuhan kita Yesus itu sama orang tuanya pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci Allah. Jadi kalau dia benar tiap-tiap tahunnya pergi ke Bait Suci Allah, jadi nggak mungkin pergi kemana-mana. Seperti tadi ya, tuduhan yang tidak berdasar itu, pergi ke India lah, ke Perancis lah, ke Timur lah, terkait dengan mencari ilmu, dia menggali ilmu. Enggak, itu sekali lagi ya, itu pemikiran-pemikiran yang sama sekali tidak alkitabiah. Dan poin utama dari Alkitab adalah menceritakan tentang bagaimana Yesus menyelamatkan setiap kita lewat karya kematian dan kebangkitannya. If there is no resurrection, if there is no resurrection, there is no Christianity. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kekristenan. Jikalau tidak ada kebangkitan, if there is no resurrection, there is no church, tidak ada gereja. Terlebih lagi, jikalau tidak ada kebangkitan, there is no salvation, tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan di balik kematian. Kekekalan itu dijamin oleh Tuhan Yesus lewat karya kebangkitannya, bukan biografi detail-detailnya diceritakan, bukan. Nanti saya mau masuk ke pertanyaan soal kebangkitan. Jadi ada satu pesan dulu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk beberapa kasus beberapa waktu lalu yang sempat ramai, seorang artis yang seperti melecehkan kekristenan. Dia kira Kristen nggak bisa jawab Yesus ada di mana di usia gitu, dan langsung menjustifikasi, menganggap nggak jelas Alkitab ini. Waduh, keterlaluan Bapak Ibu. Ingat loh, itu bukan keluar dari agama lain, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Yang ini catatan Bapak, yang tidak belajar dengan serius. Kalau kita belajar dengan serius Bapak Ibu, apalagi dituntun Roh Kudus, minta hikmat Tuhan, ya, penuh dengan anugerah Tuhan, semua ada jawabannya. Pasti dapat jawabannya. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu. Memang Tuhan kita tidak bisa bertemu secara fisik, secara langsung nih hari ini. Tapi kan Alkitab itu sudah lebih dari cukup Bapak Ibu untuk ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan jawaban atas setiap pertanyaan yang menurut orang nggak ada jawabannya. Salah itu Bapak Ibu. Jangan pernah melecehkan Alkitab atau melecehkan kekristenan. Kita sejauh ini yang saya pelajari, yang saya tahu, semua bisa terjawab, semua ada jawabannya. Nah, Pastor, selanjutnya pertanyaan ya. Ini waktu jalan terus tentang kebangkitan, Pastor. Ini juga banyak. Tadi kan kita udah bahas tentang kematiannya. Banyak loh keraguan tentang kebangkitan ini. Masa orang mati bisa bangkit, Pastor? Ya kan? Ini jangan-jangan dia dicuri nih mayatnya. Jangan-jangan ya tadi, seperti tadi spekulasinya, jangan-jangan bukan dia yang disalib. Bagaimana menjawab pertanyaan atas orang yang memang tidak percaya atau meragukan kebangkitan itu sendiri? Sedangkan Alkitab memang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, anggaplah saya si penanya, dari mana kamu tahu Yesus bangkit? Emang ada saksinya? Emang ada bukti-buktinya? Kok kamu percaya dia bangkit? Nah, gimana menjawab secara sederhana untuk saya pengusaha biasa yang tidak belajar teologi ya, misalnya gitu ya. Sebelum masuk mengkritisi ya berbagai macam teori-teori halu menurut saya ya, seperti yang tadi ya, Yesus itu dicuri mayatnya. Ada yang mengatakan juga Yesus itu pingsan tidak mati, Yesus pergi ke India, terus dimakan mayatnya sama anjing, dan lain sebagainya macamnya. Saya masuk kepada beberapa argumentasi sederhana ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Saya jelaskan 4 atau beberapa argumentasi deh ya terkait dengan Yesus yang bangkit. Ini secara sederhana. Yang pertama, kubur kosong. Kalau kubur tidak kosong, Yesus tidak bangkit tentunya. Tapi ini bukan argumentasi yang berdiri sendiri,
Karena ya tadi bisa aja ada ruang Yesus dicuri mayatnya. Yang kedua, saksi mata. Saksi mata dari Yesus yang bangkit itu bukan banyak, tapi banyak sekali. Kalau dari sisi hukumnya, 2-3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit itu bukan hanya 2-3 orang. Menurut keterangan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu ada 500 mata. 500. Jadi bukan 2-3 orang, banyak sekali. Jadi ada kubur yang kosong, lalu ada saksi mata, para murid dan yang lainnya. Lalu ada para murid yang berkobar-kobar atau berubah, bahkan sampai rela mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk Yesus yang mereka imani, mereka layani, yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka bangkit dari kematian. Mereka benar-benar berubah drastis, jadi radikal sekali gitu loh. Nah, mereka nggak mungkin mempertaruhkan iman mereka untuk sesuatu yang konyol. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain mereka sampai rela mati-matian gitu loh, mati berkorban gitu loh, mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, ini adalah alasan-alasan yang saya rasa logis dan teologis. Nah, kalau mau ditanya gini, selain tentang yang ketiga tadi, bahwa mereka nggak mungkin mempertaruhkan nyawa mereka kalau Yesus tidak bangkit. Yang keempat, mereka ada mengalami satu perubahan yang radikal. Alasan apa yang paling logis untuk menjawab mengapa mereka begitu bisa radikal? Misalnya Petrus itu pengecut yang luar biasa. Para murid itu banyak lari meninggalkan Tuhan Yesus ketika Yesus itu hendak dihukum. Ya, ketika mulai ditangkap, mereka terserah berai. Termasuk Petrus yang sok pahlawan, yang ngomong bahwa yang lainnya itu boleh meninggalkan kau, tapi aku sekali-kali tidak. Tapi persoalannya, bagaimana ketika hal itu terjadi? Justru dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya kan? Nanti di Yohanes pasal yang ke-21, Tuhan Yesus sampai nanya 3 kali juga untuk mengingatkan penyangkalnya 3 kali gitu. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi semuanya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka mengalami satu perubahan yang begitu radikal, dari penakut menjadi pemberani, bahkan radikal sampai pada titik rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Tidak ada jawaban yang lebih tepat, ya. Tidak ada jawaban yang lebih pas selain karena Yesus bangkit dari kematian. Itu secara sederhana untuk kita bisa membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya mau tegaskan kalimat ini. Baik dari sisi internal maupun eksternal bisa dibuktikan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dari sisi Alkitab nggak ada ruang untuk kita membantahnya. Itu very strong. Nah, dari sisi historis bagaimana? Nah, kita bisa merujuk kepada beberapa tokoh yang menurut saya objektif sifatnya, kesaksian mereka. Misalnya Josephus Flavius, ya, Josephus Flavius. Dia seorang sejarawan Yahudi yang bekerja di atau dalam pemerintahan Romawi. Terus ada. Berarti yang pertama justru dari kalangan Yahudi nih. Ya, yang kedua Tacitus. Siapa dia? Seorang Romawi. Dari kalangan Roma. Jadi mereka ini bukan para pengikut Yesus sejati, bukan orang-orang yang radikal ikut Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa dengan jujur mengungkapkan sejarah bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, dia dibunuh. Bahkan mereka dengan jujur mengungkapkan kebenarannya, bukan karena kesalahannya. Lalu yang para muridnya rela mati untuk dia, untuk Yesus maksudnya. Nah, ada lagi misalnya nih ya, Yahudi, Romawi, Yunani. Tuhan Yesus hidup zaman mereka. Mereka tidak setuju bahwa Yesus itu adalah nabi, rasul, apalagi Tuhan. Nggak setuju, raja, nggak setuju gitu loh. Tapi mereka tidak menolak kebenaran bahwa Yesus yang mati. Bahwa benar Yesus mati. Nah, ada tuduhan yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Nah, ini kan kesaksian yang di kemudian hari jauh banget gitu loh, belakangan gitu loh. Dia abad ke-6 dan ke-7. Ya, kita lebih percaya sumber pertama dong, ya, yaitu di abad pertama dong, baik kesaksian para rasul, para murid, dan yang bukan murid gitu loh, atau bukan Kristen gitu loh, yang di abad pertama, musuh-musuhnya lah bahasanya. Mereka mengakui bahwa Yesus itu mati. Nah, ini
pengakuan yang objektif dari eksternal, dari luar. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita pergunakan kesaksiannya untuk mendukung kebenaran dari Yesus yang bangkit. Wah, Bapak Ibu bayangkan ya, dari menit pertama sampai ini sudah kurang lebih 3,5 jam, 30 menit lebih Bapak Ibu. Kita bisa menjawab dengan sederhana tentang ketuhanan Yesus Bapak Ibu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak ada alasan atau jangan sampai ada keraguan lagi bagi kita. Nah, Pastor, di ujung diskusi kita ini apa pendapat Pastor atau ya sedikit mungkin beberapa kalimat nasihat lah untuk kita ini kan kadang berkecil hati, sudah kita jelaskan dari ujung ke ujung tentang ketuhanan Yesus, tapi si penanya tuh ya pada dasarnya kok nggak mau percaya ya, ini orang cuman ngetes aja atau cuman pengen tahu, habis itu ya udah nggak percaya. Ini apa sikap kita sebagai seorang percaya, Pastor, sebaiknya gitu ketika ada orang yang sudah bertanya nih tentang ketuhanan Yesus, kita udah jawab dengan serunya, dengan semangat, dia tetap saja tidak percaya gitu misalnya, Pastor. Nah, seperti apa kira-kira? Menurut saya ya, sah-sah saja orang untuk mempertanyakan perihal iman kita akan Yesus Kristus. Misalnya nih ya, Yesus itu kan manusia, kok dipertuhankan, sah-sah saja untuk dipertanyakan. Yang aneh adalah ketika seseorang itu bersikeras gitu loh, bersikeras untuk menyerang kita dalam ketidaktahuannya, dalam ketidakmengertiannya gitu, atau dalam kebodohannya dalam tanda petik ini. Tetap dia keras kepala gitu loh. Kita nggak meyakini seperti yang dia jelaskan, nggak seperti itu pemahaman kita. Kekristenan itu nggak memahami seperti yang kamu bilang. Misalnya mempertuhankan Yesus, kita nggak pernah mempertuhankan Yesus. Memang Yesus itu adalah Tuhan, tanpa kita pertuhankan, dia memang Tuhan adanya, gitu loh. Yang kedua, kita percaya dia Tuhan karena memang sifat-sifat dan karyanya itu menunjukkan ketuhanannya. Hanya Allah, misalnya nih ya, beberapa karya atau tindakan Allah gitu loh. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Yesus mengampuni dosa. Misalnya Markus pasal yang kedua, ya, dimulai dari ayat yang ke-7. Nanti Tuhan Yesus juga tegaskan bahwa dia adalah berkuasa. Asal kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, ayat yang ke-10 dan ke-11. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, dia diangkat menghujat Allah. Karena apa? Siapa kamu? Kamu itu hanya sekedar manusia. Mengampuni itu pekerjaan Allah. Kamu sedang menghujat Allah. Nah, secara langsung Yesus mengklaim keilahiannya. Nah, hanya Allah yang menjadi Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, hanya Allah yang kekal, di mana tidak ada waktu di mana Tuhan tidak ada. Yesus menyebut dirinya kekal. Di Yohanes 8 ayat 58, ya kan, before Abraham was, I am, kata dipakai itu present. Hal itu menunjukkan bahwa tidak pernah Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Present. Jadi terus menerus dia ada dari kekal sampai kekal. Abraham sudah melihat hari-hariku. Nah, Yesus kan jaraknya dengan Abraham itu kan cukup jauh, Bang. Kurang lebih 2000 tahun. Bayangkan. Berani-beraninya dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, padahal jaraknya Abraham belum ada. Ya, nggak ada jawaban yang lebih logis untuk menjawab kasus itu selain bahwa benar Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Bahkan di kesempatan lain, Yohanes 17 ayat 5, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Yesus menegaskan bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia memiliki kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Bapa dan berada bersama dengan Bapa dalam hadiratnya di kerajaan surga. Jadi banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita lihat dan kita pahami dan bisa kita terima kok secara teologis maupun secara logis. Bisa dipertanggungjawabkan. Iman kekristenan itu sangat logik. Bisa kok dipertanggungjawabkan. Kita percaya Yesus itu Tuhan karena Alkitab mengatakannya. Gitu, Bang. Jadi ya tidak usah ikut-ikutan ragu ketika orang lain meragukan iman kita, Bapak Ibu ya, termasuk ketuhanan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir sudah terjawab semua nih
satu paket ketuhanan Yesus. Walaupun ini kalau kita belajar secara akademis di satu sekolah teologi ini panjang Bapak Ibu, tapi kita sudah berbagi ya tentang bagaimana cara sederhana menjawab ketuhanan Yesus. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pastor untuk kita semua? Ya, suatu kali Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para murid, ya, menurut kamu siapakah aku? Dalam Matius pasal yang ke-16. Jadi Tuhan Yesus itu kan mau menjelang akhir dari pelayanannya, bahwa dia akan disalib, menempuh jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Sebelum dia disalibkan, Yesus hendak memastikan bahwa para muridnya telah memandang dia dengan benar. Makanya dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Gitu loh. Lalu Petrus menyebut bahwa dia adalah Mesias, adalah anak Allah yang hidup, dan patut berbangga Petrus ya bisa menegaskan hal itu, dan dia harus bersyukur karena Bapa yang menyingkapkan hal itu kepada dia. Nah, penting bagi kita dengan Yesus bertanya seperti itu artinya penting bagi kita untuk memandang Yesus dengan benar. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kita harus menggantungkan keselamatan kita pada Yesus yang adalah Tuhan, dan dengan penuh kasih menyatakan keselamatan itu bagi setiap kita. Kalau tidak ada Yesus, tidak akan ada keselamatan bagi setiap kita. Kita semua adalah orang-orang yang sekarat, yang akan mati dan binasa, dan kita membutuhkan seorang juru selamat. Dan Yesus telah menghadirkan keselamatan itu bagi setiap kita. Dia adalah juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat ke-12, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini dimanapun selain di dalam Dia. Pada Yesus kita menggantungkan keselamatan kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersyukurlah kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam Blessing Talk Show selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.